silakan. Baik, Pak Re. Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Perkenalkan, saya Feby Kinanda yang akan jadi host untuk acara technical meeting hari ini. Izin share screen dulu, Bapak Ibu. Bentar. Oke. Eh, Sebelumnya, Bapak Ibu guru pembimbing dan juga adik-adik sekalian, para peserta lomba desain poster, mohon diperhatikan baik-baik technical meeting. Nanti jika ada pertanyaan terkait dengan lomba apa, teknik perlombaan bisa ditanyakan saat kita technical meeting. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Henry Tama Haji untuk mempresentasikan technical meeting desain poster. Pada Pak Tama, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu serta peserta lomba. Perkenalkan saya dengan Tama Boleh nggak kamu berdua bungkusin satu? Biar bungkusin tahu. sesuai dengan tema kita technical meeting lomba nasional ya. Coba di slide selanjutnya. Oke, sesuai dengan tujuan umum kita. Yang pertama, meningkatkan kesadaran generasi muda atas kiat-kiat serta pentingnya kehidupan yang berkelanjutan, mengedukasi generasi muda tentang dampak positif yang dapat mereka berikan untuk masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar, kemudian mendorong generasi muda untuk menghasilkan karya yang bermanfaat untuk masyarakat, memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang manfaat dan kegunaan literasi digital di zaman ini. Dan yang terakhir, tentunya kita memfasilitasi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman diskusi dalam berkompetisi yang sehat. Kita ada punya tujuan umum dan kemudian kita juga ada tujuan khususnya. Coba di slide selanjutnya. Tujuan khususnya itu adalah memotivasi, meningkatkan kreativitas, mengembangkan keterampilan desain, dan kemampuan komunikasi visual serta analisis pemecahan masalah atau problem solving. Memupuk kemampuan siswa berpikir kritis, mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan seni dengan teknologi dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan percaya diri, kemampuan presentasi, dan demonstrasi hasil karya yang dibuat. Itu adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Sekali lagi saya mau informasikan kepada Bapak Ibu guru yang mendampingi serta peserta didik, jika kita ada kurang lebih ada 20 sampai 25 slide. Ketika memang ada pertanyaan, mohon untuk dicatat slide keberapa. Kemudian di keep dulu, baru nanti pada saat kita Q&A baru kita tanya jawab. Oke, kita lanjut Pak Febi. Tema kita Eco Heroes Rise for Climate Action. Pasti ada alasannya kenapa kita memilih tema ini. Ya, kita mengangkat tema ini karena kita mengajak generasi muda menjadi pahlawan bumi dalam menghadapi perubahan iklim. Karena setiap orang bisa menjadi pahlawan lingkungan sekecil apapun tindakannya. Melalui karya poster, kami mengajak peserta untuk mengekspresikan ide, kepedulian, dan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Seperti setiap gambar, setiap warna, dan pesan dalam poster diharapkan mampu menginspirasi masyarakat untuk bangkit bersama, melawan krisis iklim, dan menciptakan bumi yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Itulah mengapa kita memilih tema Eco Heroes Strive for Climate Action, karena kita ingin mengangkat pahlawan bumi. Oke, di next. Tentunya dalam sebuah kompetisi pasti akan ada petunjuk teknisnya. Kita akan bahas petunjuk teknis lombanya desain poster tuh untuk tingkat SMP seperti apa. Coba Pak Febi. Ada definisi proyek poster. Kemudian ada aturan dan format lomba,
pengumpulan proyek, kriteria penilaian, dan timeline lomba. Nanti kita akan kupas satu-satu, ya rekan-rekan guru pendamping maupun peserta. Kemudian untuk definisi proyek poster, coba mengidentifikasi masalah atau persoalan mengenai Rise for Climate Action, dan tentunya memberikan solusi dengan mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan seni dengan teknologi yang menghasilkan produk desain komunikasi untuk informasi, edukasi, dan meningkatkan kesadaran atas persoalan iklim tersebut. Next, Pak Febi. Kita akan lihat aturan dan formatnya seperti apa. Ini yang harus perlu diperhatikan, Bapak Ibu. Karena sangat penting ya, karena nggak sesuai dengan aturan, mungkin itu bisa menjadi pengurangan penilaian juga bisa. Coba makanya kita kupas satu-satu tentang aturan babak kualifikasi. Yang pertama, satu peserta hanya dapat mengirim satu proyek poster dalam lomba. Proyek yang dikirim lebih dari satu oleh peserta yang sama hanya akan dipilih satu oleh panitia. Kedua, proyek poster yang pernah dilombakan atau dipublikasikan tidak dapat diikut sertakan kembali pada lomba ini. Ketiga, desain poster harus original dan tidak melanggar hak cipta. Keempat, poster yang dihasilkan harus berukuran A3 dengan format PNG atau JPEG ya, JPEG ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, menggunakan aplikasi sesuai platform yang ditentukan. Mungkin beberapa terakhir ini ada yang nanya pakai aplikasi apa. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu aplikasi apa saja yang bisa buat lomba tersebut. Masih dalam tahap aturan babak kualifikasi, Bapak Ibu, serta peserta lomba. Yang keenam, tidak diperkenankan menggunakan aplikasi kecerdasan artifisial atau QA atau AI dan alat bantu seperti pen, tablet, dan sejenisnya. Dan yang ketujuh, peserta boleh menggunakan sketsa gambar tangan di kertas yang di-scan dalam membuat elemen-elemen poster, tapi tidak boleh sketsa satu poster lengkap dalam satu gambar yang dilampirkan saat pengumpulan proyek. Dan yang terakhir, peserta harus memposting poster ke media sosial Instagram. Jadi ketika memang sudah posternya udah oke, tolong dipublikasikan ke Instagram. Nanti ada ketentuannya seperti apa. Coba dilanjut terlebih dahulu, Pak Febi. Yang kesembilan, peserta mengirimkan proposal proyek dengan menyatakan hasil poster dalam bentuk yang sudah ditentukan. File proyeknya apa? Kemudian ada file pendukung atau file scan sketsa yang tadi sudah di poin 7 atau poin 8, dan video presentasi yang berdurasi maksimal 5 menit dengan kapasitas file maksimal 300 MB. Semua file sumber desain poster yang digunakan, hasil scan tangan atau yang digunakan, dan file video presentasi dalam satu folder atau dikompres menjadi dalam bentuk zip atau RAR. Jadi dikompres dulu terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan terakhir, upload poin ke-9 dengan format penamaan nama lengkap, strip sekolah, strip no peserta ke Dropbox sesuai yang diberikan. Lanjut Pak Febi. Posting poster lomba IG masing-masing peserta dengan tag IG @pesona_edu_solution. Jadi Bapak Ibu, kalau yang belum follow atau peserta didik yang belum follow, monggo di follow Bapak Ibu. Itu untuk aturan babak kualifikasinya. Sekarang kita struktur dari proposalnya. Yang pertama ada judul proyek.
Kemudian yang kedua ada identitas pembuat. Yang ketiga pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah, tujuan proyek, dan manfaatnya. Keempat, ruang lingkup proyek. Kelima, teknologi yang digunakan. Keenam, ada detail proyek yang di dalamnya itu ada gambar poster dengan penjelasan masing-masing elemen poster, kemudian ada nama Instagramnya. Next, Pak Febi. Software dan Instagram. Software yang tadi kita bahas itu kita harus menggunakan dan tidak boleh dari yang ada di ketentuan. Yang pertama itu ada Adobe Photoshop, dan yang kedua ada Adobe Illustrator, dan yang ketiga itu ada Corel Draw. Jadi hanya 3 aplikasi yang bisa digunakan. Dan Instagram aktif selama masa lomba. Berarti kalau peserta didik pasti punya Instagram yang aktif, atau sekolah pun ada juga, it's okay. Kalaupun dua-duanya di note mungkin bisa lebih baik, Bapak Ibu. Silakan next. Pengumpulan proyek. Ini yang harus juga perlu diperhatikan Bapak Ibu guru yang mendampingi serta peserta didik agar timeline ini tidak salah tanggal ya. Tanggal pengumpulan proyek 6 November, dari tanggal 6 November sampai dengan 14 Desember. Artinya kalau 14 Desember sampai 2359 itu masih bisa mengumpulkan. Kemudian yang kedua, peserta mengupload file atau folder proyek ke Dropbox dengan format nama lengkap, strip sekolah, strip no peserta. Kita ambil contoh misalkan Fitria, strip SMP Pesona, strip PS, strip SMP, strip 001. Link Dropbox-nya untuk SMP ada di sini, nanti kita akan kirimkan di grup Bapak Ibu, guru pendamping serta peserta. Dilanjut Bapak Ibu, kriteria penilaian. Ini juga harus sangat disimak Bapak Ibu guru yang mendampingi serta peserta didik. Yang pertama kita sudah sempat singgung terkait dengan kreativitas, dengan originalitas, ide pembuatan poster yang unik dan sesuai tema. Temanya jangan sampai melenceng ya Bapak Ibu. Yang kedua, kesesuaian dengan tema, hasil poster sesuai dengan tema lomba. Pesannya mudah dipahami, tidak keluar dari topik. Dan untuk desain dan komposisinya, ukuran, tata letak, elemen posisi seimbang dan proporsional, warna serasi, font mudah dibaca. Coba next Pak Bebi. Kerapian dan teknik menggambar. Hasil poster bersih. Tidak ada elemen terpotong, tidak pecah, dan tepi objek bersih. Penggunaan warna, font, presisi posisi elemen poster, serta penggunaan teknik atau fitur pada software atau aplikasi grafis. Dan yang kelima, penilaian publikasi. Penilaian tambahan sebesar 10% dari jumlah like dan viewers di media sosial Instagram dalam range waktu penilaian dari tanggal 1 Desember sampai dengan 20 Desember. Jadi penilaian publikasi ini 10%. Berdasarkan itu juga harus di-notice juga ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita lihat dari segala penilaiannya mulai dari nomor 1, poin 1 sampai poin 5, terutama poin 3 dan poin 4, hasil poster bersih dan lain-lain itu harus juga diperhatikan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, dilanjut Pak Febi. Sanksi dan penjurian. Yang pertama, peserta yang melanggar aturan kompetisi akan didiskualifikasi. Yang kedua, tim juri merupakan figur-figur yang kompeten dalam masing-masing kategori. Jadi benar-benar
bisa dibilang memang di bidangnya juri-juri kami, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, Bapak Ibu. Kayak dulu saya kalau lagi belajar pasal 1 guru selalu benar, pasal 2 siswa harus ngikutin guru, pasal 3 kalau guru salah balik lagi ke pasal 1. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi hasil babak kualifikasi itu ada 5 peserta finalis dari jumlah peserta yang ikut. Jadi yang kita ambil itu 5 finalis, Bapak Ibu ya. Timeline lomba. Pengumpulan proyek sudah kita singgung Bapak Ibu. 6 November 2025 sampai dengan 14 Desember 2025. Pengumuman finalis kita akan umumkan pada tanggal 12 Januari 2026, artinya tahun depan Bapak Ibu. Yang ketiga, babak final kita akan lakukan secara offline itu di tanggal 31 Januari 2026. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu mohon untuk dikosongkan di tanggal tersebut ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ini kontak person saya, misalkan nanti setelah Q&A, setelah ini mau ada pertanyaan terkait apapun itu, mungkin bisa dipertanyakan. Terkait dengan hari ini kita technical meeting sudah saya sampaikan, mulai dari tujuannya apa, kemudian penilaiannya bagaimana, cara pengumpulannya gimana, ketentuan dalam pengumpulan seperti apa sudah diinfokan. Sekarang kita untuk tanya jawab. Untuk itu mungkin saya kembalikan ke Pak Febi. Silakan Pak Febi. Oke, terima kasih Pak Tama. Eh, para Bapak Ibu guru pendamping dan juga para peserta lomba, silahkan jika dari paparan tadi ada yang ingin ditanyakan terkait dengan teknis lomba, kita buka termin pertama, 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan, yang ingin bertanya boleh raise hand. Eh, ada? Atau sudah cukup jelas? Ini kesempatan untuk menanyakan langsung terkait dengan teknis daripada nanti pakai di WA dan segala macam lebih bagus pas ketemu seperti ini. Silakan ada yang bertanya terkait dengan teknis lomba, terkait dengan penilaian, kemudian tadi bentar. Ini dari Pak Hendra. Ini kita tampung dulu karena ini baru sedikit. Oke, dari Pak Hendra dulu. Hmm, bentar. Pak Hendra, SMP Santo Yakobus. Selamat siang, Pak. Maaf, saya ingin konfirmasi terkait pen tablet. Nah, pen tablet, apakah memang betul tidak diperbolehkan digunakan pada saat proses pembuatan desain? Oke, pen tablet. Sesuai dengan yang tadi ini langsung dijawab aja ya, biar eh, nggak lama, bahwa memang aturannya tidak diperkenankan untuk menggunakan pen tablet. Begitu, Pak Hendra. Jadi memang tidak diizinkan oleh panitia, oleh juri untuk menggunakan pen tablet. Ada lagi? Silakan. Ini sifatnya tadi mengkonfirmasi ya bahwa memang tidak boleh. Ada lagi yang kurang jelas mungkin. eh Anabel dari mana? Dari sekolah mana? Iya. POL, Pak. Oh iya. Apakah dari ini setiap peserta wajib membuat proposal? Iya, wajib membuat proposal karena proposal itu kan tujuan kita membuat proyek itu apa sih, dia bisa dibaca gitu. Jadi bikin propose. Oke, gimana Anabel? Oke, silakan ada lagi. Iya, sama-sama. Slide. Oke, nanti akan kita share slideshow ini.
yang dari Alfat. Oke, ada lagi Bapak Ibu guru pendamping dan juga peserta lomba di adik SMP ini ya. Peserta lomba silakan ingin bertanya, boleh di chat, boleh di raise hand. Oke, Pak Arya ada tambahan? Bu Fitri? Sudah Pak, kalau dari saya sih. Ya, sudah Oke, cukup jelas. teman-teman peserta dan para Bapak Ibu guru pendamping, apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Tama tadi terkait dengan penilaian, penjurian, kemudian tadi Sasha oke, ya terima kasih jempolnya Sasha yang lain. Jangan lupa ya kita akan ada sesi foto, tolong disiapkan background virtual backgroundnya sudah di share. Jadi tolong open. Kayaknya ada yang raise hand itu Pak. Pak, maaf, saya Oh, Pak ingin Hendra bertanya, silakan. Pak. Silakan Pak Hendra. Ya, silakan. Oh iya, baik. Terima kasih. Saya ingin bertanya terkait pengumpulan hasil videonya, itu apakah proses pembuatannya juga divideokan atau hanya hasil akhirnya saja, Pak? Terima kasih. Mungkin saya bantu jawab kali ya, Boleh silakan Pak Re. Pak Febi ya. Kalau untuk itunya sih sebenarnya lebih ke eh, apa namanya hasil akhirnya, Pak. Sama maksudnya mungkin ada sedikit lah prosesnya gitu, tapi maksudnya prosesnya nggak terlalu fokus ya sih. Mungkin lebih kayak inspirasi dan penjelasan tentang posternya ini, hasil akhirnya ini. Posternya ini misalnya dapat inspirasi dari sini menjelaskan apa gitu, dan men-tackle masalah apa gitu Pak. Jadi fokusnya bukan ke proses pembuatannya sih Pak, tapi lebih ke inspirasi di belakangnya dan penjelasan tentang poster itu sendiri. Ya. Oh, baik, Pak. Berarti untuk pesertanya ikut divideokan atau hanya itunya, Pak, tampilannya saja? Oh, boleh dua-duanya sih Pak. Tampilannya saja juga nggak ada masalah. Ya. Oke, berarti tidak diwajibkan memunculkan apa video pesertanya ya, Pak? Ya, tapi suara harus dari suara pesertanya ya Pak, yang menjelaskan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya silakan. Atau peserta ada yang masih kurang jelas terkait dengan tema, teknis-teknis yang lain. Ada? Sudah cukup jelas? Pak Tama ada tambahan? Kalau dari saya Baik, cukup sih Pak. cukup jelas ya. Maaf, Pak, saya Bapak ingin Ibu, bertanya kembali, Pak. baik Pak Hendra, Oke. silakan Pak Hendra. Untuk ini, Pak, yang nomor peserta ini itu nomor peserta sekolah atau bagaimana, Pak? Izin jawab itu nomor peserta yang di email. Jadi tolong masing-masing peserta cek lagi email yang kemarin ketika daftar itu ada email kan nomor peserta itu yang dipakai. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Gitu. Oke. Ada lagi terkait dengan teknis segala macam. Jangan lupa timelinenya ya, jangan sampai kelewat untuk upload dan segala macam. Oke, Bu Fitri ada tambahan? Cukup, cukup Pak Febi. Oke, Bapak Ibu sekalian terima kasih atas waktunya. Kita akan foto bersama. Bu Dian udah siap? Oke, untuk para Bapak Ibu guru pendamping dan Pak adik-adik peserta, silakan dibuka kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Kelihatan wajah cantik gantengnya ya, para peserta. Silakan di open kameranya. Kita cek dulu. Mana nih? Intan belum. Lena Karen belum. Nabel belum. Mana nih? Open, silakan di open kamera. Oh ya boleh, yang tidak ini. Silakan dinyalakan dulu kameranya.
Kalau bisa menggunakan background. Sudah siap? Ini saya lihat masih pada belum buka-bukaan. Oke, ini oke. Ini hari ada pakai baju pramuka. Iya, kenapa tuh jarinya ngangkat dua-dua gitu? Verena, ini Putu Nadia, Oliana. Ini Putu dan Nadia, kenapa backgroundnya kayak di rumput-rumput gitu? Oke, sepertinya sudah hampir semuanya buka kamera. Izin Bu Dian, kami Oke, persilakan untuk mimpin untuk foto. oke, sebentar ya. Oke, Baik, Bu Dian. satu, dua, tiga. Sebentar lagi. Olivia, mukanya jangan tutup. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian, Pak Are, dan Pak Tama. Bu Fitri, terima kasih para Bapak Ibu guru pendamping dan juga peserta. Kita ketemu nanti di final. Mudah-mudahan sukses semuanya dan dapat hasil yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman sekalian. Boleh teman-teman boleh diizin untuk live. Terima kasih Bapak Ibu pendamping dan teman-teman